Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yuhshiruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Wajib Allah ada sampai wajib Allah berbicara. Maka 20 sifat selesai kita bicarakan. Lawannya juga ada 20, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah bahas 2 macam sifat. Yang pertama sifat yang wajib ada 20. Yang kedua sifat yang mustahil juga ada 20. Maka kita akan lanjut membahas
perkara yang berikutnya, yaitu perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita ungkapkan dari awal, yang akan kita bahas di dalam kitab ini 3 macam. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Begitupun yang wajib bagi para nabi, yang mustahil bagi para nabi, dan yang mustahil bagi para nabi. Ya, wajib, mustahil, dan jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang jaiz bagi Allah hanya 1. Kalau yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil ada 20. Yang jaiz ada 1. Apa itu yang 1 yang jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu kebolehan bagi Allah hanya 1, yaitu menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Ini bagi Allah bukan wajib dan bukan mustahil. Allah mau bikin langit, hukumnya jaiz. Allah mau bikin bumi, hukumnya jaiz. Allah mau bikin hujan, hukumnya jaiz. Allah mau bikin panas, hukumnya jaiz. Apa jaiz itu? Boleh saja diciptakan oleh Allah dan boleh pula tidak diciptakan oleh Allah. Jadi jaiz mau bicara tentang perbuatan Allah. Kalau yang wajib bicara sifat pada dirinya, yang mustahil bicara sifat pada dirinya. Nah, yang jaiz mau bicara sifat perbuatan bagi Allah. Perbuatan Allah itu apa? Ya menciptakan segala sesuatu. Apa hukumnya Allah menciptakan segala sesuatu? Hukumnya yang wajib kita ketahui adalah jaiz. Memasukkan seorang hamba ke dalam surga, hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Memasukkan seorang hamba ke dalam neraka, hukumnya apa? Jaiz. Allah menciptakan nabi, Allah mengutus para nabi, hukumnya apa? Jaiz. Hingga mau diutus nabi itu 1, mau 2, mau 3, mau 25, mau 50, mau 100, hukumnya jaiz. Boleh-boleh saja Allah mengutus para nabi-nabinya kepada hamba-hambanya. Jadi kita harus memahami dulu tentang perbuatan Allah, sifat perbuatan bagi Allah, hingga kamu tidak salah memastikan. Adapun yang kita jumpai setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai ada yang namanya hukum kebiasaan atau sunnatillah. Allah menjadikan kebiasaan bagi alam semesta ini. Setiap hari kita berjalan dengan hukum kebiasaan yang Allah ciptakan. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita haus, minum. Kalau kita sakit, berobat. Kalau nggak punya duit, kerja. Itu hukum apa?
kebiasaan. Di dalam hukum kebiasaan itu kita menjumpai kepastian-kepastian. Seperti setiap kita pegang api pasti panas. Kita memutuskan api itu pasti membakar. Padahal kalau kita mau kembalikan kepada hukum asalnya, panas itu ciptaannya Allah, api juga ciptaan Allah. Maka boleh saja Allah menjadikan api bersamaan dengan terbakar, boleh pula Allah menjadikan api bersamaan dengan dingin. Allah boleh saja menjadikan api bersamaan dengan panas, Allah boleh pula menjadikan api bersamaan dengan dingin. Hukumnya jaiz. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin api itu dingin, api itu pasti panas, ini berarti dia nggak ngerti perbuatan Allah itu jaiz. Jadi banyak kelompok atau orang-orang yang disebut namanya orang filsafat atau orang yang biasa berpikir secara ilmiah, orang-orang yang meneliti alam semesta. Ketika dia meneliti alam semesta, kemudian dia membuat kesimpulan-kesimpulan, dan kesimpulannya terkadang menuju kepada alam ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi alam ini mempunyai keadaan yang terjadi dengan sendirinya. Hati-hati nih kita sama kelompok-kelompok ini nih. Nah, kelompok-kelompok itulah yang kemudian membuat kepastian kalau api itu pasti panas. Kalau saya melempar barang ke atas pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Oh, karena ada gravitasi. Gravitasi itu sifatnya menarik sesuatu dari atas untuk melekat ke bumi. Dia memastikan kalau apapun yang saya lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Padahal itu semua hukumnya jaiz. Maka di sini kita diajak untuk bisa menentukan sikap. Kita mau ikut pemikiran siapa? Mau ikut pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mau ikut pemikirannya filsafat? Mau ikut pemikirannya orang-orang ahlil adi, ahlil hissi. Nah, yang sebenarnya bagi kita, ketika kita mau menentukan sikap, mau bicara tentang Allah menciptakan api dan Allah menciptakan kebiasaan di dalam alam semesta ini, semestinya api itu tidak boleh kita katakan pasti membakar. Kita seharusnya mengatakan api itu biasanya membakar, bukan pasti membakar, bukan, tapi biasanya. Kenapa? Karena api itu bergandengan dengan terbakar, itu hukumnya dijadikan oleh Allah namanya hukum kebiasaan. Jadi yang lalu-lalu biasanya kalau saya pegang api, saya tempelkan api pada sesuatu, maka biasanya sesuatu akan terbakar. Kalau biasanya terbakar, maka sewaktu-waktu Allah boleh saja menggandengkan api dengan tidak terbakar. Contoh seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ketika ditempelkan api oleh Allah,
bukan kepanasan, bukan kebakar, malah kedinginan. Jadi tandanya api itu sebenarnya tidak punya kemampuan membakar, tapi Allah lah yang menciptakan di sisi api itu adanya terbakar. Allah tidak menciptakan terbakar dari dalam dirinya api, tapi Allah menciptakan terbakar hanya bergandengan. Ada api, Allah munculkan lagi yang baru namanya terbakar. Jadi api dan terbakar itu dua perkara yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Allah bisa menciptakan api bergandengan dengan terbakar, maka Allah juga bisa menciptakan api bergandengan dengan dingin. Sama dengan halnya kamu minum obat bergandengan dengan sehat, itu hanya bergandengan. Obatnya diciptakan oleh Allah, sehatnya diciptakan oleh Allah. Boleh pula pada waktu yang lain Allah menggandengkan dengan yang lain. Contohnya apa? Racun bergandengan dengan sehat. Bisa? Tapi jangan kamu coba, maksudnya ntar kamu pulang tahu-tahu kata Habib jais, racun diminum jadi obat, ya keok juga nanti kamu. Kenapa? Karena ini hukum kebiasaan. Kita ini orang yang biasa, jadi jangan mencari yang luar biasa. Beda sama orang-orang yang diciptakan oleh Allah, sudah sampai pada tingkat yang luar biasa, kayak para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah. Kalau kamu lihat wali-walinya Allah, kamu jangan heran. Kenapa? Karena perbuatan Allah ditampilkan pada mereka untuk menampakkan kejaisannya. Contoh, ada wali mau naik motor, motornya kehabisan bensin, belinya ke warung air mineral, masukin, jalan lagi. Lah kamu jangan nyoba. Lah kalau kamu nyoba masuk bengkel motornya. Kenapa? Karena kita pangkatnya orang biasa, jadi mengikuti yang biasa. Nah, kalau mereka orang-orang yang Allah berikan hal yang luar biasa, mereka bisa saja meminta kepada Allah hal-hal yang di luar kebiasaan. Kadang mereka jalan kaki, satu langkah udah sampai Mekah, satu langkah udah sampai Madinah. Dari sana nanti selangkah lagi balik ke Indonesia lagi. Ini jaiz bagi Allah. Artinya Allah bisa menjadikan sesuatu bergandengan dengan sesuatu yang tidak biasa. Jadi hukum kebiasaan yang kita saksikan ini, ketahuilah bahwa itu adalah perbuatan Allah. Allah menciptakan pergandengan-pergandengan siang malam. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan terang, Allah ciptakan gelap. Ini semuanya diciptakan oleh Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Allah ciptakan kita sehat, Allah ciptakan sakit, Allah ciptakan kuat, Allah ciptakan lemah. Ini semua pergandengan yang Allah jadikan. Jadi kalau kamu sekarang kok harus vaksin agar terhindar dari virus corona, gimana Bib? Ya nggak ada masalah, boleh saja. Artinya Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Kamu jangan mengatakan, oh pokoknya kalau yang nggak vaksin pasti mati. Lah ini yang mastiin, ini yang berat. Wong perbuatan Allah jaiz kok kamu mastiin. Sama kayak kamu ngomong, kalau ada orang sudah sholat
udah ibadah pasti masuk surga. Yang mastiin siapa? Kalau mau dikembalikan kepada hukum perbuatan Allah, maka Allah menjadikan itu semua hukumnya jaiz. Makanya kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya. Semua orang yang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita sudah sholat, tetap mengharapkan rahmat Allah. Kenapa? Karena jaiz bagi Allah menjadikan kita masuk surga. Jadi jangan kepedean kamu, asal udah sholat, udah sedekah, saya mau pasti masuk surga. Yang mastiin siapa? Hukumnya jaiz kok tahu-tahu kamu mastiin masuk surga. Ini orang yang nggak ngerti perkara jaiz, nggak pernah ngaji ilmu tauhid, nggak pernah ngaji sifat-sifat Allah, dia nggak tahu yang wajib bagi Allah, dia nggak tahu yang mustahil bagi Allah, dan dia nggak tahu yang jaiz bagi Allah, maka ketahuilah orang itu akan gampang kecewa hidupnya, akan gampang putus asa, akan mudah marah, akan mudah tidak terima dengan yang terjadi, akan protes dengan kenyataan. Kenapa? Karena yang dianggap dia berlawanan dengan yang terjadi. Ketika dia bekerja, dia sudah giat, dia pastikan saya pasti berhasil. Ternyata nggak berhasil, kecewa dia. Tapi kalau kamu ngerti jaiz, kamu akan tahu keberhasilan itu karunia Allah. Kalau Allah jadikan gagal, pasti ada hikmahnya. Kamu nggak kecewa. Kamu nanam padi, kamu cari tanah yang subur, kamu cari bibit yang paling bagus, kamu tanam dengan cara yang terbaik, kamu berikan pupuk yang terbaik, kamu sirami dengan air yang bagus, pasti panen nggak? Saya tanya. Biasanya panen gitu, bukan ini mah pasti panen. Kamu kecewa nanti kalau nggak panen, karena kamu memastikan. Sedangkan perbuatan Allah jaiz. Allah boleh saja bikin kamu panen, boleh juga bikin kamu nggak panen. Lah kalau kamu sudah tahu dari asalnya panen itu jaiz, kamu mengharap Allah, ya Allah mudah-mudahan yang saya tanam Engkau jadikan panen. Begitu sudah besok tinggal manen, malamnya datang wereng, malamnya datang tikus, padi habis semua nggak tersisa. Apa nggak kamu langsung kebakaran jenggot? Udah jenggot cuma 2 kebakar sekalian. Apa nggak berat itu? Ini saya bibit padinya ngutang, sawahnya saya nyewa belum bayar, terus gimana? Ya nggak gimana. Kamunya aja yang salah gara-gara memastikan. Jadi hukum kebiasaan itu jangan dipastikan. Hukum kebiasaan kita kembalikan kepada dasarnya. Hukum kebiasaan itu diciptakan oleh Allah, dan perbuatan Allah menciptakan itu sifatnya apa? Jaiz. Boleh saja Allah menjadikan sesuatu, boleh pula Allah tidak menjadikan sesuatu. Begitupun dalam aktivitas yang lainnya. Kamu minum obat, orang yang minum obat pasti sembuh nggak? Pasti sembuh nggak? Biasanya sembuh. Jangan pasti, jangan biasanya. Lah kalau sembuhnya itu kan bukan dari obat, tapi Allah yang menjadikan sembuh. Lah kamu minum obatnya sekarang, sembuhnya kapan? Ya terserah Allah. Kok jadi kamu ngatur? Biasanya ya 2 jam lagi sembuh. Kok kata siapa? Kadang kamu minum obat 2 karung nggak sembuh-sembuh.
kok obatnya udah 2 karung sembuhnya nggak datang-datang. Karena sembuh itu didatangkan oleh Allah, bukan muncul dari obat, bukan. Kamu jangan salah paham ini. Hingga orang yang memahami perkara jaiz, hidupnya akan mutmainnah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tahu kejadian ini Allah yang menciptakan. Hujan gede. Kalau hujan gede, para tukang es kira-kira stres nggak Pak? Hujan kok seminggu nggak berhenti, tukang es stres. Ya Allah, ini mau jualan apa ya Allah? Terus dia doa, ya Allah mudah-mudahan hujannya berhenti. Itu kurang ajar nggak? Oh, kurang ajar. Kenapa? Menjadikan hujan itu haknya Allah. Lah kamu hamba kok protes? Kayak malaikat melihat Allah akan menjadikan manusia. Malaikat nanya, ya Allah kenapa bikin manusia? Kata Allah, kok kamu ikut campur? Kamu gak ngerti yang saya ngerti. Ini a'lamu mala ta'lam. Lah, kalau hujan kok berhenti, hujan 7 hari gak berhenti-berhenti, kan tukang es stres. Kata tukang es, ya Allah saya mau makan apa ya Allah. Loh, gara-gara hujan kafir dia. Gara-gara hujan syirik dia. Dikira yang bikin rezeki siapa? Panas. Kalau panas pasti es saya laku. Yang mastiin siapa? Lah kalau Allah ngomong begini, tukang es, kenapa kamu minta saya menghentikan hujan? Lah kan saya nggak bisa keluar rumah ya Allah. Emang kenapa kalau kamu nggak keluar rumah? Nggak dapat duit ya Allah. Kalau nggak dapat duit kenapa? Ya nggak bisa makan ya Allah. Oh, jadi yang ngasih kamu makan itu duit kamu. Kamu lupa sama saya, Wah, apa? Allah katakan, wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua yang melata di muka bumi ini hanya Allah lah yang menjamin rizkinya. Kok kamu malah menganggap gara-gara panas saya dapat rezeki, gara-gara keluar saya dapat rezeki, gimana? Lah kalau Allah katakan begini, ya sudah begini aja lah. Ini saya lagi pengen nurunin hujan. Kamu nggak usah protes. Kalau hujan tetap turun tapi es kamu laku gimana? Ya nggak apa-apa ya Allah, itu mah beres berarti. Kan begitu enak jadinya. Kamu nggak usah ngentiin hujan, nggak usah. Cukup minta sama Allah, ya Allah hujan mah hujan aja, es saya tolong tetap laku ya Allah, gitu. Nggak usah terus hujan mau laku esnya, ya hati-hati kamu itu. Jadi jangan protes sama yang Allah ciptakan, karena Allah menjadikan itu atas kemauannya sendiri, dan hukumnya Allah menjadikan itu adalah jaiz. Jadi jangan kamu halangi hanya gara-gara pikiran kamu kalau ini terjadi Allah nggak bisa datangkan rezeki pada saya. Oh, salah besar kamu. Jadi ada hujan, gara-gara hujan seseorang syirik. Ada gara-gara panas seseorang syirik. Ya Allah, kalau panas gimana pertanian saya ya Allah? Gagal ya Allah. Kalau nggak hujan-hujan padi nggak akan tumbuh. Kalau padi nggak tumbuh saya nggak bisa panen. Kalau nggak panen saya nggak bisa makan ya Allah. Apa nggak berapi ini? Ada gara-gara nggak hujan syirik. Padahal yang menjamin rezeki kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah katakan begini, panas biar aja terjadi, padi kamu biar aja nggak tumbuh, tapi kamu tetap makan, gimana? Allah bisa menjadikan rezeki dari jalan mana saja. Allah bisa menjadikan rezeki dari jalan yang nggak kita sangka-sangka.
Apabila kita bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan min haitsu la yahtasib, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lah kamu itu terkadang mengandalkan hitungan kamu. Oh, ini pasti begini, ini pasti hitungannya begini. Hitungan itu bukan kepastian, tapi kebiasaan. Yang kamu harus gantungkan bukan kebiasaan, tapi fiilnya Allah, kebebasannya Allah menjadikan sesuatu. Kamu punya warung, dagang aqua, dagang air mineral, dagang beras, dagang mie instan, seharian gak laku-laku. Maka dalam ilmu tasawuf kamu gak boleh doa, ya Allah mudah-mudahan mie saya laku, ya Allah mudah-mudahan air mineralnya laku, kalau enggak saya mau makan apa ya Allah. Itu enggak boleh. Kamu sering begitu? Hah? Sering begitu? Asal jual bensin nggak laku, ya Allah mudah-mudahan bensinnya laku, ya Allah kalau enggak mau makan. Ini sering ini, ya. Jual pakaian, jual sehari nggak laku. Terus gimana caranya? Ya Allah, jadikan saya hari ini rezeki yang halal ya Allah. Datangnya dari mana? Dari mana saja. Nggak harus dari barang kamu yang laku. Bisa saja malaikat nganterin kamu 2 gepok. Nah, lumayan. Bisa aja kamu sholat tiba-tiba sejadah dibuka, ada merah-merah. Apa nggak enak begitu? Kamu jangan ngatur Allah. Kalau ini nggak laku gimana caranya ya Allah? Loh, kamu nggak ngerti jaiz bagi Allah. Makanya orang yang ahli adat, ahli kebiasaan, memastikan kebiasaan, nggak akan ada yang jadi wali, nggak ada. Orang mau jadi wali harus ngerti jaiz ini. Kamu nggak akan jadi wali kalau nggak ngerti jaiz. Abu Hussein, Abu Bakar Idrus, kalau nggak ngerti jaiz nggak jadi wali. Gara-gara ngerti jaiz maka Allah boleh aja menjadikan apa saja. Ada orang minta air tiup, buh, sembuh. Jaiz bagi Allah. Emang ini airnya ada apanya? Diteliti nggak ada apa-apanya? Ya nggak ada apa-apa. Emang maunya ada apanya? Karena mereka hukumnya kebiasaan, terikat sama ilmiah. Kalau ada ininya pasti bergandengan sama ini. Kalau ada ini pasti bergandengan. Itu hukum kebiasaan. Jangan dipas. Seseorang yang memastikan hukum kebiasaan akan kecewa apabila gagal, apabila nggak berhasil, apabila di luar dugaannya. Tapi orang yang selalu mengandalkan kepada pertolongan Allah, dia akan tenang-tenang saja. Dia akan terima, dia nggak akan protes pada kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Corona 2 tahun berturut-turut, ya nggak berhenti, pekerjaan susah, ini susah. Di kampung saya, sekampung rumahnya di tingkat saya. Ini kata orang corona seret, ini kok malah pada bangun. Jangan kamu kira, kalau keadaan begini rezeki mah susah, boro-boro bangun buat makan aja susah. Nah, kata siapa? Kamu yang pakai perhitungan, kamu yang salah ngitungnya. Coba kamu hitung pakai hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pakai hitungan kamu. Allah menjadikan seseorang yang dirinya bergantung kepada Allah, maka Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Kalau kamu sudah bergantungnya kepada selain Allah, maka Allah serahkan urusannya kepada yang lain. Ya urus aja kamu. Wong kamu gantungnya nggak sama saya. Kalau kamu gantung sama saya penuhi segala kebutuhan kamu. Dan terkadang belum sempat kamu minta, belum sempat kamu ngomong, baru kerentek
datang yang kamu inginkan. Kenapa? Karena Allah yang kamu jadikan jaminan, karena Allah yang kamu sandarkan, karena Allah yang kamu jadikan sebagai pedoman untuk bisa menghasilkan sesuatu, bukan hukum kebiasaan. Jadi ini kita mau ngaji tentang perkara jaiz. Emangnya ada Bib yang mengatakan perbuatan Allah itu enggak jaiz? Ada. Seperti siapa? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, yang mereka memastikan suatu kejadian atau memustahilkan suatu kejadian. Ini kesalahan besar. Seperti mereka memastikan kejadian apa? Sesuatu yang terjadi seperti Allah mengutus para nabi. Kata sebagian orang, mengutus nabi itu hukumnya wajib, kata Mu'tazilah. Kenapa? Kalau Allah tidak mengutus nabi, bagaimana dunia ini akan aman, akan lancar, akan tentram? Jadi Allah harus mengutus nabi. Allah itu hanya menjadikan yang baik-baik. Allah tidak boleh menjadikan yang jelek. Mereka pastikan Allah hanya pasti menjadikan yang baik-baik. Yang buruk-buruk tidak dijadikan oleh Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, dia nggak ngerti perkara jaiz bagi Allah. Sama seperti nanti di akhirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Begitu jelas melihat Allah, begitu nyata melihat Allah. Kata kelompok-kelompok ini, mana mungkin Allah bisa dilihat? Di mana perbedaannya? Perbedaannya hanya dari arah mereka mengatakan perbuatan Allah itu wajib, kita mengatakan perbuatan Allah jaiz. Menjadikan kebaikan, menjadikan keburukan jaiz bagi Allah. Allah menunjukkan dirinya kepada kita, jaiz bagi Allah. Allah menjadikan utusannya ke muka bumi ini, jaiz bagi Allah. Ini kita harus tahu hukum ini. Kalau kamu nggak tahu hukum ini, Islam kamu bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kamu mengikuti pahamnya di luar ahlu sunnah yang mengatakan tidak mungkin Allah dilihat. Mana buktinya kalau Allah nggak mungkin dilihat? Tuh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu, izinkan aku melihatmu. Apa kata Allah? Lan taroni, kamu gak akan bisa melihat aku. Tuh kan, Allah yang ngomong gak bisa lihat Allah. Gak berpikir dia. Apa lanjutan ayatnya? Baca dong. Kata Allah, apabila gunung itu tetap tegak, tidak bergerak, maka kamu bisa melihat aku. Kalau gunung itu bergerak, maka kamu nggak bisa lihat aku. Saya mau nanya, gunung itu pasti tegak apa boleh bergerak? Nah, biasanya tegak. Lah kalau gempa bumi gerak enggak? Kalau gunung meletus gerak enggak?
Jadi gunung itu boleh bergerak atau harus diam? Oh, belum jelas. Ketika dibacakan ayat dan ketika gunung-gunung ku terbangkan bagaikan kapas, gerak apa diam? Gerak apa diam? Jadi gunung gerak itu jaiz apa wajib apa mustahil? Kalau sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang jaiz, maka sesuatu itu hukumnya jaiz. Allah mengatakan, kalau kamu mau melihat aku, lihatlah gunung. Kalau gunung itu enggak bergerak, tetap tenang, kamu bisa lihat aku. Tapi kalau gunung itu bergerak, kamu enggak bisa lihat aku. Itu isyarah apa? Isyarah kamu tidak bisa lihat aku di dunia, begitu. Tapi kamu bisa lihat aku nanti di akhirat. Dari mana isyarahnya? Dari perkara jaiz tadi. Kalau gunung itu tetap diam, kamu bisa lihat aku di dunia, gitu loh. Kalau gunung itu bergerak, kamu nggak bisa lihat aku di dunia. Lah karena dia ngajinya cuma terjemahan, beli kitab di pasar, dibaca terjemahnya, terus diyakini nggak pakai ngaji, ya begitu jadinya, nggak mungkin melihat Allah. Jadinya dikatakan mustahil. Ini kan aneh. Padahal perbuatan Allah menjadikan itu hukumnya jaiz. Hati-hati, ini banyak yang keliru dari masalah ini. Kebaikan, keburukan yang terjadi di jagat ini yang bikin siapa? Rukun iman yang keenam kita apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Jadi yang berlaku di jagat ini, apapun yang baik, Allah yang menimbulkan. Apapun yang jelek, Allah juga yang menimbulkan. Bagi mereka, enggak mungkin, Allah kan maha baik, maka Allah hanya bikin yang baik-baik. Kalau Allah bikin yang jelek, maka Allah jadi jelek. Nah, ini yang ngukumin mereka sendiri dengan cara akalnya nggak pernah ngaji. Mereka putuskan yang baik-baik Allah yang bikin, yang jelek-jelek manusia yang bikin. Ini kita akan jelaskan nanti setelah azan Isya. Kita masuk Isya, kita dengar azan sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa isyarafa wa darajat al-'aliyat ar-rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wa liyal bijahi kabirul muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. Jadi di antara perkara jaiz bagi Allah itu banyak, seperti menciptakan kejadian langit bumi, menciptakan perubahan-perubahan alam, menciptakan hamba-hambanya Allah, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat. Ini bagian dari perkara jaiz bagi Allah. Allah mengutus para rasul, itu bagian perkara jaiz. Allah menjadikan kitab suci petunjuk kepada kita, itu juga perkara jaiz bagi Allah. Allah menjadikan kita nanti puncaknya akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga perkara jaiz bagi Allah. Yang mau kita bahas, maka sudah kita bahas satu persatu dari perkara jaiz. Tinggal kita jelaskan yang sering kali kita dengar dari perkataan-perkataan ulama, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Perkataan ini adalah adab, bukan iktikad. Ingat ini, perkataan ini itu sopan santun, akhlak kita, adab kita kepada Allah, bukan iktikad, bukan keyakinan. Siapa yang meyakini ini, maka dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Lah yang diyakini yang bagaimana? Yang diyakini rukun iman yang keenam, qadha wal qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk semuanya datang dari Allah. Itu yang kita imani, itu yang kita yakini. Adapun ucapan kita, ya Allah, yang baik-baik yang ada padaku datang dari Engkau ya Allah. Adapun yang buruk-buruk adalah karena kebodohanku, karena kesalahanku. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Allah merintahnya sama yang baik-baik. Tapi kadang kita memilih untuk melakukan yang buruk, hingga terjadi keburukan pada kita. Maka kita akui keburukan itu hasil pilihan saya ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Ini namanya adab sopan santun. Tapi pada makna hakikatnya kita tahu keburukan itu diciptakan oleh Allah. Contoh, kalau kamu nonton film itu di seluruh bagian film itu yang ngatur siapa? Sutradara. Di film itu ada peran yang jadi jagoan, juga ada peran yang jadi penjahat. Yang nentuin siapa? Yang jadi jagoan ya sutradara yang nentuin, yang jadi penjahat sutradara yang nentuin. Lah, kenapa sih kok sutradara nentuin penjahat segala?
Kan bisa aja sutradara bikin semuanya jagoan. Sama seperti perkataan kita. Kenapa sih Allah kok bikin kemaksiatan? Itu sudah ditanya sama malaikat sebelumnya. Sebelum kamu nanya, malaikat udah nanya, ya Allah, kenapa bikin manusia ya Allah? Kan nanti akan tumpah darah, akan bunuh-bunuhan, akan banyak kerusakan. Sebelum lahir manusia, makhluk yang ada itu bangsa malaikat. Malaikat ini pernah maksiat enggak? Malaikat senantiasa ibadah, senantiasa taat kepada Allah. Dan ibadahnya malaikat, taatnya malaikat itu bukan pilihannya sendiri, bukan. Malaikat nggak bisa memilih maksiat. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk memilih ibadah, tidak bisa memilih yang lain. Nah, setelah Allah ciptakan malaikat, Allah mau bikin makhluk yang model baru. Jadi kamu itu jenis makhluk yang terbaru gitu loh. Yang model lama siapa? Malaikat, itu model kuno. Artinya yang ketika mereka diciptakan oleh Allah hanya punya satu program, yaitu ibadah, taat kepada Allah. Sementara kamu diciptakan oleh Allah dengan dua potensi. Punya potensi memilih untuk taat, punya potensi memilih untuk maksiat kepada Allah. Maka Allah menciptakan makhluk yang model kita, diciptakan oleh Allah, dan ada yang Allah jalankan dia menjadi orang yang taat, ada yang Allah jalankan jadi orang yang maksiat. Allah katakan apa? Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lah apa hikmahnya? Oh, hikmahnya menjadi ujian kepada hamba-hambanya Allah yang dibikin taat. Ketika melihat yang maksiat, doain, ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dia, mudah-mudahan Kau jadikan jalan keluar, mudah-mudahan Kau jadikan hidayah ya Allah. Yang maksiat, yang Allah jadikan, berharap kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada aku, kuatkan aku untuk ikut jalanmu yang lurus ya Allah. Berharap dia kembali kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak hikmah yang terjadi dalam kejadian Allah menjadikan kedua perkara itu di hadapan kita. Ada bentuk kemaksiatan dan ada bentuk ketaatan, yang kedua-duanya itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rukun iman, makna keimanan ini hanya boleh kita sampaikan di majelis taklim. Kamu hanya boleh mengatakan kalau kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Allah, hanya boleh kamu katakan di majelis taklim. Ketika kamu sudah di luar, di masyarakat, menghadapi kehidupan, ketika ada orang ngelakuin kesalahan, kamu nggak boleh ngomong biarin aja Allah yang bikin, nggak boleh. Harus muncul orang-orang kayak FPI. Itu tugas mereka, tugasnya polisi, tugasnya pengayom, tugasnya pemberantas kemaksiatan. Ketika Allah jadikan kemaksiatan, nah tugas kamu tuh jalan sono. Apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Lah kalau isinya orang taat semua, lah apa bedanya sama malaikat? Nggak ada nahi munkar. Allah menghendaki ada amal ma'ruf, ada nahi munkar, maka Allah jadikan yang demikian.
di sono ada diskotik, di sono ada pelacuran, di sono ada perjudian, di sono ada. Allah yang jadikan ini semua jadi tugas untuk kita amal ma'ruf nahi munkar. Siapa yang ingin patuh kepada Allah, ya jangan ngurusin yang baik-baik saja, yang maksiat-maksiat juga kita urusin. Diapain? Kita sadarkan, kita ajak mereka kembali, kita ajak mereka taat kepada Allah. Ini tugasnya para nabi, tugasnya para wali, tugasnya para ulama, tugasnya orang-orang mukmin yang peduli kepada perintahnya Allah, ingin menjalankan perintah amal ma'ruf nahi munkar. Beda lagi sama orang-orang yang biarinlah, udah ada yang ngurus ini, kamu nggak punya kepedulian sama agama berarti. Jadi ini bentuk yang harus kita imani. Apa yang nampak di hadapan kita, segala perubahan yang terjadi, mau perubahan di langit, mau perubahan di bumi, kebaikan, keburukan, hakikatnya kita imani itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengimani sebagaimana orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang kita kaji hari ini tentang perkara jaiz bagi Allah. Jadi yang wajib yang sudah kita kaji ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1, maka jumlahnya 41 akidah. Nah, insyaallah perjumpaan yang akan datang kita akan sambung lagi nanti. Ada yang berkaitan pula dengan sifat-sifat perbuatan Allah dan sifat-sifat hamba yang diperbuat oleh Allah. Minggu depan kita akan bicara 2 perkara. Kita mau mengenali sifatnya Allah dalam menciptakan, dan kita mau mengenali sifatnya kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hingga nanti kita akan sesuai dengan hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hati yang luas, iman yang kuat, hati yang kokoh, akal yang cerdas. Allah jadikan kita orang yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, senantiasa mengharap keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kesusahan kita, kesulitan kita. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan pertolongan kepada kita, kemudahan kepada kita. Allah angkat segala kesusahan kita hingga kita mendapatkan kemudahan dalam segala hal, hingga bisa mati yang paling akhir dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal al-adiniyah wa la niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amina rabbi isma'
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابط بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.